Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semuanya, adik-adikku semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga puasanya semakin kuat ya. Tidak ada yang bolong-bolong karena ini adalah mendekati hari-hari terakhir di bulan Ramadan dan kita harus sudah mempersiapkan diri kita untuk menghadapi hari yang suci, hari yang fitri ya. Oke, pada kesempatan kali ini ya, saya akan mengklarifikasi dan memberikan sedikit paparan tentang materi pada kesempatan kali ini ya, yaitu bab ke-8 tentang demokrasi. Nah, seperti yang kita tahu, di negara kita sendiri ya, di Indonesia juga menganut sistem demokrasi. Nah, pertanyaannya adalah apakah demokrasi yang sudah dijalankan di negara kita ini sudah berjalan dengan baik, sudah mengakomodasi kepentingan rakyat dan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan rakyat. Nah, itu yang jadi pertanyaan besar ya. Oke, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan makalah saya ya tentang bab demokrasi. Oke. Yang pertama yang harus kita pahami adalah tentang definisi dulu ya. Apa sih definisi dari demokrasi? Tadi sudah disampaikan oleh grup ke-7 ya. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit gambaran. Jadi demokrasi itu diambil dari dua kata ya. Dari demos yang berarti rakyat dan juga kratos atau kratein itu artinya pemerintahan ya. Jadi dari dua kata ini secara harfiah bisa kita simpulkan bahwa demokrasi itu adalah pemerintahan rakyat atau yang lebih kita kenal dengan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi konsentrasinya ada di rakyat ya, kekuasaan sepenuhnya ada di rakyat. Nah, di sini perlu kita ketahui ya, definisi ini juga cocok sesuai dengan definisi demokrasi yang disampaikan oleh Abraham Lincoln ya, salah satu presiden Amerika Serikat yang paling terkenal pada masanya. Beliau menyampaikan bahwa demokrasi itu adalah sistem yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan juga untuk rakyat. Ini orangnya ya, Abraham Lincoln. Dari pengertian secara harfiah ini bisa kita tarik kesimpulan secara konsep bahwa demokrasi itu adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Kekuasaan ada di warga negara itu sendiri ya, atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah tersebut ya. Nah, ini termasuk di negara kita semuanya diatur ya, dipegang oleh penuh ya, secara penuh kekuasaan kita dipegang oleh rakyat. Jika ada pemerintahan yang tidak pas, ini adalah kesempatan bagi rakyat untuk mengkoreksi pemerintah. Karena pemerintah tidak boleh kebal terhadap kritik ya, masukan tidak boleh. Itu adalah bagian dari salah satu ciri negara demokrasi. Jadi konsep demokrasi itu pertama kali muncul sekitar tahun 508-507 sebelum Masehi ya, oleh seorang pembuat undang-undang dari kerajaan Yunani kuno yang bernama Cleisthenes. Si Cleisthenes ini memunculkan konsep tentang demokrasi langsung, di mana pada saat itu untuk pemilihan kepala negaranya dipilih secara aklamasi, secara voting ya, secara voting, di mana orang diberikan kesempatan untuk memilih siapa yang tepat untuk dijadikan sebagai kepala negara pada saat itu ya. Dan inilah cikal bakal tentang munculnya konsep demokrasi ya. Yang kedua, kita akan bahas tentang ciri-ciri pemerintahan yang menganut sistem demokrasi. Apa saja itu? Ya, negara demokrasi itu harus punya ciri konstitusional yang pertama ya, yaitu merupakan ciri yang berkaitan dengan kehendak, kepentingan maupun kekuasaan rakyat
yang ditegaskan ke dalam konstitusi maupun undang-undang yang berlaku di negara tersebut. Berarti jika ada negara yang berjenis sistemnya demokrasi itu harus diatur dalam undang-undang. Jangan sampai ada kewenangan-kewenangan yang di luar undang-undang tersebut. Nah, jika ada seperti itu, berarti rakyat bisa terjun langsung untuk mengoreksi kebijakan pemerintah yang di luar konstitusi itu atau undang-undang itu. Yang kedua, ada namanya ciri perwakilan, yaitu ciri di mana demokrasi itu berkaitan dengan kedaulatan rakyat yang diwakilkan oleh sejumlah orang yang telah dipilih oleh rakyat itu sendiri. Nah, tidak mungkin kan rakyat secara berjamaah menduduki posisi tertentu di dalam pemerintahan. Nah, suara mereka harus diwakilkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, masalahnya banyak ini sekali ya kebijakan dari Dewan kita ternyata tidak berpihak pada rakyat. Ini yang kebijakan yang tidak populis ya. Jadi harusnya ini DPR sebagai perwakilan rakyat harus mendengarkan aspirasi masyarakatnya sebagai konstituennya. Masih ingat ya, harusnya ketika kampanye dengan janji-janji manisnya untuk mewakili ya suara rakyat, ternyata ketika sudah masuk sistem ya biar lupa dengan janji-janji. Nah, ini jadi wakil rakyat itu harus amanah, harus dapat dipercaya menjalankan amanah rakyat. Yang ketiga adalah ciri pemilihan umum ya, yaitu di mana ciri-ciri demokrasi ini berkaitan dengan kegiatan politik untuk memilih pihak dalam pemerintah. Tentu saja sudah kita bahas dulu ya pertemuan sebelumnya tentang politik ya, sebagai kendaraan seseorang untuk meraih kekuasaan ya. Tentunya kekuasaan ini harus sekali lagi berorientasi pada kepentingan rakyat ya. Nah, disinilah peran rakyat atau warga kita untuk memilih ya perwakilan yang bisa amanah sesuai dengan hati nurani kita, agar nanti dalam pemilihan umum ini tidak terjadi kecurangan ataupun money politics. Jangan pernah mau menerima uang suap atau uang istilahnya ya money politik ya, uang saku untuk memilih salah satu kandidat tertentu. Jangan sampai suara kita hanya bisa dibeli dengan 20.000, 50.000. Oke ya gitu. Selanjutnya yang keempat adalah ciri-ciri kepartean. Tentunya demokrasi ini kan sebagai sarana ya, sarana atau media bagian dalam pelaksanaan demokrasi harus ada kendaraannya berupa partai. Dengan partai ini setiap warga yang mewakili warganya dapat melaksanakan sistem demokrasinya, punya wadahnya gitu ya. Yang berikutnya adalah ciri kekuasaan. Apa itu ciri kekuasaan? Yaitu ciri-ciri yang berkaitan dengan adanya pembagian kekuasaan dan pemisahan kekuasaan ya. Yang berikutnya ada ciri tanggung jawab, yaitu ciri-ciri yang berkaitan dengan tanggung jawab dari pihak yang terpilih. Tentunya dewan-dewan perwakilan rakyat yang sudah kita pilih ini punya tanggung jawab besar ya, harus menjadi corong suara rakyat untuk menyampaikan, menjadi wadah aspirasi rakyat. Jangan sampai sudah terpilih terus mengkhianati. Inilah ada ciri-ciri tanggung jawab ketika sudah masuk sistem demokrasi. Itu ya. Jadi kesimpulannya, pihak yang terpilih dan berkuasa tidak boleh melakukan segala kebijakan seenaknya, ya, melainkan harus memiliki tanggung jawab kepada rakyat dan harus mengutamakan kepentingan rakyat yang sudah tertuang dalam undang-undang. Yang ketiga adalah kita bahas tentang apa sih prinsip-prinsip yang ada dalam demokrasi itu sendiri ya. Yang pertama, harus ada kedaulatan rakyat tentunya ya. Yang kedua, pemerintahan berdasarkan persetujuan dari rakyat yang memilihnya. Yang ketiga, adanya kekuasaan mayoritas. Yang keempat,
adanya hak-hak minoritas yang harus diakomodasi. Yang keempat, adanya jaminan hak asasi manusia. Jangan sampai ada pelanggaran ya terhadap hak asasi manusia, terutama kaum minoritas. Yang berikutnya adalah pemilihan yang bebas, adil, dan jujur. Adanya persamaan di depan hukum, jangan sampai hukum itu tumpul ke atas, lancip ke bawah ya, runcing ke bawah, jangan sampai itu. Adanya proses hukum yang wajar, tidak ada tebang pilih hukum di sini ya, semuanya sesuai dengan koridornya, harus wajar. Dan di demokrasi itu harus ada pembatasan pemerintah secara konstitusional. Jadi tidak ada pemerintah yang berkuasa selama bertahun-tahun ya di luar konstitusional itu. Nah, dalam sistem kita pemerintah itu berlangsung selama 5 tahun ya, dan dapat dipilih kembali untuk 5 tahun ke depannya. Setelah itu selesai ya. Tidak seperti yang dulu di masa Orde Baru ketika Pak Soeharto dapat memerintah Indonesia selama kurang lebih 32 tahun. Bayangkan ya, berapa negara yang sudah dirugikan beliau dengan korupsi berjamaahnya waktu itu. Berikutnya, dalam prinsip demokrasi harus adanya pluralisme ekonomi ya, sosial maupun politik. Dan yang terakhir, adanya nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Tentunya semua proses musyawarah itu harus satu mencapai kata mufakat ya. Jangan sampai adu argumentasi tanpa ada kesepakatan mufakat. Dan harus adanya nilai-nilai toleransi, ini yang terpenting ya. Apalagi di zaman era globalisasi digital seperti ini, nilai-nilai toleransi semakin menipis ya, karena ada efek berita-berita bohong yang bertebaran di luar sana, sehingga bisa memicu disintegrasi di antara kita, saling membenci ya. Ini harus kita berantas ya, hoax dan buzzer-buzzernya gitu. Yang berikutnya adalah bentuk dasar demokrasi ya. Ada demokrasi langsung, ada demokrasi perwakilan, ada demokrasi parlementer, ada demokrasi presidensial, ada demokrasi campuran. Selain itu juga ada demokrasi monarki konstitusional, jadi secara kerajaan tapi diatur dalam undang-undang, karena di pemerintahan itu ada perdana menterinya ya, yang menjalankan roda pemerintah. Ada demokrasi republik yang kita jalankan sekarang ini ya di negara kita sendiri. Ada juga demokrasi liberal, demokrasi sosialis, demokrasi sortition atau pengambilan keputusan itu diambil secara acak, dan lain-lainnya ya. Apa sih kelebihan dan kekurangan dari demokrasi itu? Yang pertama adalah kita bahas dulu kelebihannya ya, bahwa demokrasi itu lebih adil karena memungkinkan orang-orang yang tinggal di sebuah negara memutuskan siapa yang berhak dipilih, itu ya, itu lebih adil. Yang kedua, demokrasi merupakan cara yang efektif untuk memastikan masa transisi yang lebih lancar ketika pemerintah itu berubah ya. Dulu dari Pak Jokowi, dari Pak SBY ke transisi ke Pak Jokowi. Nah, dengan sistem demokrasi ini akan jauh lebih enak. Yang ketiga adalah sistem demokrasi bagus dalam memastikan keterbukaan dan mengawasi korupsi. Ini karena kelompok-kelompok politik yang bersaing terus-menerus berusaha mengekspos kesalahan dan kejahatan pemerintah sebelumnya, gitu ya. Lanjut, kelebihan yang berikutnya adalah bahwa pada sistem demokrasi itu warga tahu bahwa mereka memiliki suara ya, dan bahwa pemimpin atau pemerintah mungkin berubah pada pemilihan berikutnya, sehingga mereka cenderung untuk tidak melakukan kerusuhan, pemogokan umum ataupun pemberontakan. Pemerintah
Yang demokratis tentunya tidak akan memulai inisiasi peperangan. Ini karena pada umumnya demokrasi ini membutuhkan dukungan dari orang-orang di belakang mereka. Sedangkan seorang autokrat itu seringkali membawa negaranya dalam kondisi peperangan dengan sewenang-wenang pemimpinnya. Yang terakhir, demokrasi mendorong rasa memiliki pada warganya. Mereka dapat berpartisipasi penuh dalam proses politik dan meningkatkan rasa memiliki. Nah, kekurangannya apa? Ya, jangan dikira kalau demokrasi itu hanya memiliki nilai positif ya. Tentu saja ada nilai kekurangannya. Yang pertama adalah dikarenakan para pemimpin pemerintah umumnya dipilih untuk melayani dalam jangka waktu tertentu, misalnya 5 tahun ya di negara kita, tentunya ada kekhawatiran untuk terpilih kembali ya, membuat mereka sering tidak melihat melampaui pemilu berikutnya. Artinya bisa jadi pemerintahan itu yang sama mungkin ya, dan tidak ada peningkatan di sini. Gitu kelemahannya. Yang kedua, tirani dari para mayoritas adalah ancaman terhadap kelompok minoritas. Karena pemimpin atau pemerintah hanya dapat melayani kepentingan kelompok sosial terbesar dan seringkali mengabaikan atau bahkan menindak hak minoritas. Yang ketiga, faktor sejarah dan budaya dari suatu negara bisa menjadi penentu apakah sistem demokrasi akan cocok diterapkan atau tidak. Yang keempat, demokrasi dapat menghasilkan koalisi yang berat sebelah atau pertikaian tanpa akhir dan kebuntuan politik. Tentunya yang memiliki suara banyak, tentunya koalisinya akan lebih besar ya. Partai-partai kecil akan manut bergabung sama partai besar. Ini agak kelemahannya seperti itu. Yang kelima, demokrasi membutuhkan rakyat yang terdidik dan berpengetahuan luas. Ini kalau demokrasi diisi dengan rakyat, mohon maaf sekali ya, yang berpendidikan rendah, tentunya takutnya bisa di markup datanya ya, dimanipulasi datanya, bisa jadi nanti pemilihannya tidak menjadi luber lagi ya, karena masyarakat mudah ditipu ya. Jadi diharapkan nanti dalam demokrasi ini masyarakatnya harus berpendidikan tinggi atau paling tidak terdidik ya, gitu. Nah, demokrasi ini terlalu banyak bergantung pada kebutuhan individu ya, dan mendorong orang untuk memilih secara egois. Konflik kepentingan terkadang dapat terjadi di mana seorang politisi atau pemerintah harus memutuskan antara bertindak demi kepentingan negara ataupun seringkali memutuskan untuk kepentingan partainya. Ini yang harus diperhatikan ya, karena seringkali pada kenyataan di lapangan para politisi ini sering lebih mengedepankan kepentingan roda kepartaiannya ya daripada kepentingan negara. Ini yang harus dihindari. 8. Proses pemilihan biasanya menghabiskan banyak waktu dan jumlah uang yang sangat besar ya. Dapat dikatakan bahwa miliaran uang yang dibelanjakan untuk kampanye politik itu mungkin ya, pemilu bolak-balik ada pilkada gitu ya, mungkin dana yang sudah dikeluarkan secara banyak ini bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat daripada membuat pemilihan yang secara masif. Yang terakhir, proses demokrasi itu mendorong politisi untuk membuat janji-janji yang mereka tahu ya mungkin ya tidak dapat mereka pertahankan. Gunanya apa? Ya tentu saja agar mereka terpilih ya dengan janji-janji manisnya. Ini sangat-sangat rentan sekali ya. Dan demokrasi ini itu mengakomodasi janji-janji seperti ini. Nah, negara-negara mana saja sih yang menurut sistem demokrasi secara penuh ya, secara penuh? Itu ada Norwegia, ada Islandia, Denmark, Swedia, Selandia Baru, Australia, Swiss, Kanada, Finlandia, Irlandia, Belanda, Luxembourg,
Austria, Jerman, Malta, Republik Ceko, Britania Raya, Amerika Serikat, dan di Asia sendiri itu ada Jepang ya, dan juga ada Korsel. Itu dua negara Asia yang menerapkan demokrasi secara penuh ya. Sedangkan negara-negara yang menganut demokrasi tapi tidak secara penuh ya, artinya dia separuh atau tidak sempurna ya, masih dalam proses mungkin ya. Ada Argentina, Botswana, Brasil, Bulgaria, Chile, Kolombia, Kroasia, ada Estonia, Prancis. Dari negara Asia sendiri ada India, ada Malaysia, dan ada Indonesia yang sudah menerapkan demokrasi tidak sempurna ini. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita insya Allah ketemu lagi setelah Lebaran ya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Lebaran ya.